Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah Baik, Anda semuanya? alhamdulillah. Bagaimana kabar Mas Fahmi? Alhamdulillah sehat. Ya, untuk kali ini karena kita ada yang berhalangan ya, kaki, jadi kita pakai Zoom aja ya. Kira-kira kita mau ngobrolin apa nih hari ini? Ngobrolin apa nih? Enaknya ya. Yang pokoknya yang lagi viral-viral nggak sih? Yang lagi isu-isu yang udah lama dibahas gitu. Mungkin dari Mbak Lina ada usul nggak kita ngebahas apa? Bahas apa nih? Ini yang apa ya? Yang mana ya? Dari segi agama ya. Yang lagi viral nggak sih? Ya, Yang viral, enaknya yang mana ya? jangan Dari segi jangan agama yang kok. lagi viral, yang sering dibahas aja, yang apa lagi udah lama dibahas tapi belum selesai gitu. Apa ya? Apa Aku ya? ada usul. Apa ya? Kok aku suaraku nggak muncul? Suara aku masuk nggak? Masuk. Ya karena tadi ada yang mau ini tentang agamaan, tentang budaya gimana kalau kita satuin aja ya? Masuk. Mana kalau kita Agama mungkin boleh tuh. Mumpung kita lagi puasa Su'a sama Asyura, mungkin hal-hal agama lebih menarik. Boleh. Jadi, boleh, boleh. Mana kalau kita eh, ngomongin terkait isu yang sering masih sampai sekarang masih mungkin diperdebatkan ya, benar salahnya, terus dianjurkan atau tidaknya. Gimana kalau kita ngobrolin terkait dengan apa ya, mungkin bisa dibilang tradisi ya, tradisi atau budaya ya terkait dengan tahlilan. Gimana? Boleh? boleh kali ya? Boleh. Oke. Hmm. Cukup menarik temanya, tahlilan. Dari Mbak, Cukup menarik temanya. Tahlilan. Betul. Nah, ini kan perkara tahlilan kan banyak banget kan. Eh, Mungkin dari beberapa kalangan atau mungkin orang-orang yang masih memperdebatkan ini gitu. Entah itu mereka menguatkan opininya, atau mungkin juga mempunyai dasar-dasar tersendiri yang memang menguatkan bahwa tahlilan itu dianjurkan atau tidak, tahlilan itu memang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak gitu. Nah, kira-kira nih ya, dari teman-teman ada yang mau berpendapat nggak? Kira-kira mungkin dari Mas Ray dulu nih. Kira-kira menurut Mas Ray ini tahlilan itu sebenarnya gimana menurut pandangan Anda? dari pandanganku ya tentang tahlilan ya, jujur ya, mungkin aku pernah tahlilan tapi semakin kesini aku semakin tidak setuju adanya tahlilan yang sekarang bisa dibilang menjadi sebuah kewajiban dari seorang muslim gitu kan. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah ada dalil ataupun sunnah yang mempraktekkan tahlilan itu gitu kan. Sedangkan tahlilan yang sekarang kita lakukan itu kan terkait tentang 40 harian, tentang 30 hari, 10 harian. Sedangkan memang benar bahwa tahlilan ini eh, mengumandangkan kalimat tahlil, itu la ilaha illallah. Emang kita dianjurkan sesuai surat surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah, dan kita dianjurkan emang untuk mentahlil, tapi adapun tentang hukumnya, tahlil sendiri itu tidak harus eh, tidak harus tentang 10 harian 40 harian. Itu kan berdasarkan agama umat umat Hindu, bukan Mas Fahmi? Umat Hindu, umat Buddha. Hindu. Oke. Hindu. Memeluk agama Ya, Hindu.
Jadi Oh pada iya, umat Hindu yang apa namanya, tradisi kita saling berharian. Bagaimana tanggapan yang lain? berarti tadi Kak Ra itu Berarti tadi Gimana Kak nih Ra Mbak itu Lina nggak ini mungkin ya, yang nggak setuju karena menurut kamu itu tahlilan itu sebuah hal wajib sebagai umat Islam. Ya, yang saya tidak setuju adalah bahwasanya tahlilan itu menjadi sebuah kewajiban. Jika tidak apa namanya tidak dilakukan adalah sebuah dosa. Sedangkan tahlilan sendiri adalah sebuah tradisi harusnya, bukan sebuah hal yang bisa dibilang wajib dan itu ada surah ada dalilnya. Sedangkan dalil dan surahnya sendiri juga tidak di apa namanya tidak ada gitu kan. Cuma eh, kalimat la ilaha illallah menggunakan kalimat la ilaha illallah yang emang harus di apa namanya yang harus sering dikumandangkan tapi tidak terkait dengan apa namanya agama manapun gitu kan. Sedangkan tahlilan sendiri itu datang dari zamannya Wali Songo ya gitu. Wali Songo itu dulu kayak masih menyesuaikan dengan agama Hindu kan. Dulu kan sebelum Islam datang di Nusantara kan agama mayoritas Indonesia kan itu Hindu, Buddha gitu kan dan masih kental lah gitu kan. Sedangkan cara mendakwahkan Islam pada zaman itu dengan kayak mencampur adukan antara budaya Hindu Buddha gitu dengan budaya Islam gitu kan. Itu kan menjadi sebuah tradisi, bukan sebuah kewajiban begitu. Oke, aku mau nanggapi dulu nih, aku mau nanggapi dulu. Mungkin terlepas dari perkara tahlilan itu yang katanya Mas Reni wajib buat orang meninggal ketika mungkin bisa dibilang tahlilan 3 harian, 7 harian, 10 harian, bahkan apa namanya tahunan gitu kan. Nah terlepas dari itu, balik lagi nih tadi juga disinggung terkait dengan masalah tahlilan di zaman Wali Songo gitu. Nah sebenarnya kan kalau menurutku ya, ketika Wali Songo tidak menyeru gitu, tidak menyeru kejawen, Hindu dan lain-lain gitu. Karena memang pada dasarnya waktu itu ya adanya seperti itu gitu. Nah, tapi ketika eh, apa ya, mungkin ada bantahan bahwa Wali Songo masih mengajaknya dengan tradisi-tradisi Hindu, ya balik lagi ketika masyarakat eh, Kenapa dia aku? Dokter dia. mengajak atau menyuruh kepada masyarakat pada kala itu supaya tradisi-tradisi Islam ini bisa melekat dan bisa menyatu dengan mereka. Nah, makanya tahlilan ini jadi salah satu mungkin apa ya, salah satu hal yang bisa dibilang ya tadi mencampur adukan ya antara mungkin tradisi masyarakat Kejawen dan Hindu gitu. Gimana masyarakat supaya tahu nih apa sih makna dari lafzul jalalah itu, apa maksud dari lafaz la ilaha illallah gitu. Nah makanya menurut saya itu apa yang dilakukan Wali Songo merupakan salah satu jalan keluar yang terbaik gitu pada kali itu di mana masyarakat memang awam dengan ilmu-ilmu agama. Nah, gimana caranya supaya mengemas itu biar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat supaya tradisi yang ada bisa supaya Islam itu bisa masuk dengan sesuai dengan tradisi mereka gitu. Nah, mungkin ada yang tanggapan lain nih. Kira-kira gimana nih dari Mbak Ayla nih gimana Mbak Ayla? Menurut Anda nih balik lagi ya mungkin bisa bisa di luar konteks dari Wali Songo gitu. Kira-kira menurut Anda tahlilan ini gimana gitu? Kalau menurutku tuh sebenarnya boleh-boleh aja ya melafalkan la ilaha illallah itu. Kan nah yang nggak boleh itu, yang dilarang itu berkaitan dengan upacara. Upacara yang dilakukan kayak 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Karena itu sama halnya kayak memeluk agama Hindu. Itu kan kita acara tahlilan itu kan membutuhkan banyak biaya tuh. Jadi kita harus utang ke sini, utang ke tetangga, utang ke saudara. Itu sama halnya kayak sifat mubazir gitu.
Oke. Ibaratnya kayak memaksakan sesuatu Iya, yang memaksakan sesuatu. lagi nggak bisa gitu ya, gitu. Ya, Oke, oke. aku juga Nah, mau mendekati. ya. Kalau mungkin ya, mungkin apa namanya? Ini kayaknya yang dibahas terkait dengan tahlilan di upacara. Ya, bisa dibilang upacara atau selamatan 7 harian, 100 hari dan lain-lain itu. Nah, mungkin di balik itu kan mungkin ada hadis yang mengatakan bahwa ya balik lagi ya, acara tahlilan kan upacara tahlilan di orang meninggal itu kan tidak hanya memang mengucapkan lafaz jalalah gitu ya atau la ilaha illallah gitu. Tapi di balik itu kita juga berdoa bahwasanya ya supaya berdoa kepada Allah supaya apa yang kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa itu bisa untuk apa ya ibaratnya eh, kita sampaikan ke yang meninggal gitu dengan catatan bahwa memang kita itu berdoanya kepada Allah gitu bukan kepada orang yang meninggal, mendoakan orang yang meninggal kepada Sang Maha Kuasa, bukan mendoakan orang meninggal kepada orang meninggal gitu. Nah tentunya ini kan menjadi suatu hal yang eh, bisa dilakukan gitu karena pada dasarnya mungkin hadis ini merupakan hadis yang apa ya sering-sering banget kita dengar gitu bahwasanya ada 3 amalan yang memang tidak terputus gitu. Ninglek. Masih ngelek Kare? Lanjut. Oh lanjutnya oke. Nah, yang tadi sempat ngelek sebentar. Ya itu balik lagi ya karena memang kan itu kan ada salah satu doa yang memang tidak terputus ya doanya orang yang soleh gitu, salah satunya orang-orang muslim. Nah itu mungkin menjadi salah satu hal mengapa tahlilan ini bisa sampai dilaksanakan ketika 7 harian, yaitu salah satunya mendoakan orang yang meninggal kepada Sang Maha Kuasa atau pada Allah gitu. Mungkin ada tanggapan lagi atau dari Mbak Lina dulu nih, kira-kira gimana nih? Mungkin dari Mbak Lina Kalau kira-kira dari aku tuh menyetujui nggak? selama praktik tahlilan itu tidak bertentangan dengan agama, terus niatnya untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Seperti yang Mas Fahmi bilang tadi juga, niat kita itu mendoakan orang yang meninggal kan, bukan meminta doa kepada orang yang meninggal. Terus tujuannya Ya, juga kan baik untuk beribadah, kegiatannya juga membaca Al-Quran, zikir, terus apa lagi ya? betul. Nah mungkin bisa ditanggapi Mbak Lina yang tadi terkait dengan apakah tahlilan ini wajib hukumnya gitu di tradisi upacara untuk orang yang meninggal mungkin 7 harian 100 hari, kira-kira dalam pandangan Mbak Lina ini diwajibkan nggak sih untuk melaksanakan tahlilan tersebut? Enggak. Kalau di tempat aku enggak. Apalagi kalau misal tadi kalau kata Aila kan memaksakan misal ada orang yang sampai tahlilan minjem sana sini. Itu sebenarnya kalau kalau di tempatku ya tahlilan itu bisa-bisa aja berlangsung walaupun orang yang mempunyai acara itu tidak memberikan kayak makanan gitu atau apa. Malah di tempatku udah nggak ada yang kayak gitu. Oke, berarti memang pada dasarnya tahlilan ini memang ya balik lagi ya dianjurkan dan memang baik untuk dilaksanakan gitu dengan catatan bahwa ya tidak ada yang mewajibkan terkait dengan upacara tersebut gitu. Apabila memang mungkin gini ya, yang mungkin dari tanggapan Mas Are dan Mbak Ayla tidak setuju dengan upacara yang dilaksanakan di 7 harian, 100 harian dan lain-lain. Gitu. Mungkin karena memang balik lagi karena harus ada modal yang dikeluarkan gitu ya, harus ada uang yang dikeluarkan untuk acara tersebut. Nah, tapi balik lagi itu bukan merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilaksanakan secara mengeluarkan uang gitu. Ketika kita tidak punya uang terus mau menggelar acara tersebut dengan mendatangkan orang banyak terus kita tahlilan bersama sebenarnya nggak apa-apa gitu tanpa ada menyuguhkan makanan. Mungkin orang Jawa kenapa harus menyediakan makanan dan lain-lain, mungkin dalam bahasa Jawanya mungkin pekeu gitu ya atau rikuh gitu, apa ya mungkin bahasa Indonesia mungkin nggak enak gitu ya, nggak enak dengan orang-orang yang udah kita undang untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi pada dasarnya bukan menjadi suatu kewajiban ketika kita mengadakan tahlilan itu untuk melakukan orang banyak. Memang ketika memang sangat tidak mampunya
untuk mengeluarkan uang membeli makanan, atau mungkin di sekitar kita memang, mohon maaf ya, mungkin di sekitar kita sekelilingnya itu memang tetangga-tetangga kita itu bukan orang muslim gitu, orang non muslim. Nah, ya balik lagi, karena memang hal tersebut keadaan yang seperti itu, ya bukan menjadi suatu kewajiban gitu. Pengadaan tahlilan ini memang pada dasarnya merupakan anjuran yang baik, cuma bukan menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Itu sih menurut pandanganku ya, dan mungkin pandangan Mbak Lina juga. Mungkin bisa ditanggapi gini dari Mbak Sebelumnya Ila atau aku Mbak mau Nurhan, nanya nih, kira-kira kalau gimana di nih? tempat kalian Oh itu iya, bisa. orang tahlilan itu wajib nggak memberikan kayak wejangan ke orang yang datang tahlilan? Kalau Kalau di tempat aku ya Mbak Ayla duluan silakan. Oke, Mbak Ila. menurut aku boleh harus sih sebenarnya, kalau kita nggak apa ya bahasanya, nggak nyuguhin makanan tuh kayak ngerasa nggak enak gitu loh. Kan kita ngundang orang, masa kita nggak nyuguhin makanan? Ya, saya juga sependapat dengan Mbak Ayla bahwasanya di tempat saya juga sama seperti itu, meskipun apa ya tadi bahwasanya tidak ada kewajiban untuk menyuguhkan makanan, tapi kan kita menyuguhkan makanan untuk tamu, apalagi ini kan orang-orang ini datang kan ke rumah kita buat mendoakan, misalnya ada orang yang meninggal di rumah itu kan tentunya nggak enak juga gitu kan, kayak udah Iya, menjadi bagian satu, menjadi adab gitu, adab tamu gitu kan, kita kan diajarkan kan adab tamu kan, kalau ada tamu datang kita adabnya itu menyungguhi makanan minuman begitu kan, jadi kayak begitupun dengan tahlil gitu kan, tahlilan gitu kan. Tahlilan kan ini orang kan datang ke rumah kita, tentunya itu sudah menjadi bagian adab gitu untuk menyuguhkan makanan gitu kan, dan itu hal yang bisa dibilang ya cukup merepotkan begitu. Saya juga ingin menanggapi yang lain juga, uh, tentang apa ya tadi, tentang menyungguhi makanan gitu kan. Saya ingin menceritakan sebuah kisah dari zaman Rasulullah itu. Zaman Rasulullah itu pernah ada sahabatnya yang namanya Ja'far bin Abi Thalib itu yang pernah meninggal syahid, dan datang ke rumahnya gitu kan. Rasulullah tuh kayak mengucapkan bela sungkawa gitu terhadap keluarga yang meninggal. Terus keluarga yang meninggal ini menyungguhi Rasulullah makanan gitu kan, dan Rasulullah tuh bilang bahwa saya tidak usah, keluargamu sedang berduka, kami datang itu untuk apa namanya, untuk berbela sungkawa, untuk mendoakan, tapi tidak disungguhi makan gitu kan, karena keluarga yang berduka ini kan kayak repot gitu kan, sibuk berduka, sibuk bersedih dan segala macam gitu kan. Kalau kita direpotin dengan hal-hal seperti kayak hanya harus nyediain makanan lah, itu kan kayak hal yang apa ya namanya, uh, uzuran itu banyak gitu loh, apa namanya, hal-hal yang buruk itu banyak gitu kan, gitu begitu. Oke. Lalu izin Gimana? menanggapi juga ya, menanggapi yang lainnya Mas Fahmi, tentang Mas Fahmi tadi yang bilang bahwasanya di zaman dulu itu Wali Songo itu kayak apa namanya, menyesuaikan dengan agama hidup budaya kan, kalau dengan tradisi yang ada gitu kan, tapi kan itu urgensinya beda ya dengan zaman yang sekarang, itu kan zaman modern yang semuanya serba bisa diakses gitu kan, dengan urgensi yang seperti zaman dulu dan zaman sekarang, nah urgensinya tuh beda gitu kan. Dengan zaman sekarang harusnya tentang budaya apa ya, tentang tahlilan itu harusnya bisa lebih di apa namanya, terbuka lagi pemikirannya tentang 7 harian, 10 hari dan segala macamnya gitu. Jadi kayak harus lebih terbuka lagi tentang tradisi itu, bahwasanya tradisi itu juga apa ya, kita kan tidak boleh apa ya, menyerupai dengan kaum lain begitu. Oke, aku mau ngasih gambaran lagi ya. Ini aku pernah mengikuti salah satu tahlilan di rumah mbahku ya, di Magelang itu. Nah, mungkin ini sebenarnya terkait dengan tahlilan ini yang menjadi perdebatan ini masalah dengan tradisi, budaya, dan balik lagi ya, sifatnya orang Jawa di mana yang rikuh pekewuh gitu kan pada orang lain gitu. Nah, kalau di Magelang ini ya, kalau di Magelang itu di daerah Muntilan, itu di sana kalau ada yang meninggal itu justru yang apa namanya, orang yang
keluarga yang ditinggali gitu ya, atau yang keluarga yang memang lagi berduka cita, itu sama sekali tidak mengeluarkan uang gitu. Nah, justru malah di sana ketika ada orang yang meninggal, itu tetangga-tetangganya ini memberikan bantuan gitu. Mungkin berupa macam-macam ya. Waktu itu ada yang bawa beras, ada yang membawa kalau di sana ini kayak apa selondok dan lain-lain gitu. Nah, termasuk ada yang apa namanya urun teh gula gitu. Nah, memang benar lagi ya, mungkin karena memang tradisinya setiap daerah itu berbeda ya, karena di Muntilan ini memang tradisinya kental dengan ketika ada orang yang meninggal ini dari masyarakat sekitar ini membantu gitu, membantu di mana ya balik lagi kan karena lagi berduka cita, ya bagaimana orang yang sedang berduka cita ini tidak tambah beban untuk mengeluarkan uang gitu. Nah, ini balik lagi memang tradisi yang seperti ini mungkin harus diluruskan ya, mungkin harus diluruskan atau mungkin bisa menjadi suatu gambaran di daerah-daerah lain bahwasanya ya tahlilan ini ya mungkin sependapat tadi ya, kita sependapat bahwa tahlilan ini memang dianjurkan gitu, mengucapkan lafaz jalalah itu dianjurkan dan memang suatu ibadah yang baik untuk dilaksanakan gitu. Tapi yang perlu diluruskan ya, mungkin kita sepakat bersama ya, mungkin ya balik lagi mungkin nanti ada tanggapan atau gimana, mungkin dari pemikiranku kita sepakat bahwasanya tahlilan memang dianjurkan dan mungkin suatu ibadah yang baik untuk dilaksanakan, tetapi yang perlu diluruskan bahwasanya bukan menjadi suatu kewajiban ketika ada orang yang meninggal itu kita harus apa namanya berusaha untuk menjamu orang-orang yang kita undang untuk tahlilan ini, diberi makanan, diberi sesuatu yang memang layak gitu, dan harus mengeluarkan uang sampai berhutang-hutang itu kan sesuatu yang memang yang menurutku pun bagiku itu tidak seharusnya seperti itu gitu. Nah, mungkin yang terakhir terkait dengan apa yang disampaikan Mas ya terkait dengan tahlilan di masa dulu dan masa sekarang, ya balik lagi memang dulu kan masih tradisinya Hindu, Buddha dan mungkin kejawen masih ada gitu kan. Mungkin dari sekarang memang pada dasarnya tradisi tersebut terkait dengan masih menyinggung terkait tradisi Hindu Buddha kejawen itu masih ada gitu. Tapi yang perlu diluruskan lagi bahwasanya ya bukan menjadi suatu keharaman atau menjadi suatu penolakan dan menjadi suatu larangan bahwasanya tahlilan di masa sekarang itu tidak boleh dilakukan. Ya pada dasarnya memang boleh dilakukan gitu ya. Ya mungkin itu sih ya terkait dengan pembahasan kali ini. Kira-kira masih ada tanggapan nggak? Atau memang sepakatnya memang seperti itu? Iya, saya sepakat dengan Mas Fahmi, tahlilan emang boleh, tapi yang perlu banyak yang hal yang perlu diluruskan gitu tentang tahlilan di masa sekarang gitu. Oke. Mana Mbak Lina? Ada tanggapan lagi atau Mbak Lina? Dan jangan memaksakan kalau semisal nggak ada, ya jangan dipaksa harus pinjem sana sini. Gitu sih. Oke. Tapi pada dasarnya sepakat bahwasanya tahlilan ini memang boleh dilaksanakan dan dianjurkan gitu ya. Ya. Oke, gimana Mbak Lina, mungkin ada tanggapan terakhir? Nah, sepertinya Baik, tanggapan saya juga sama kali ya. Gimana tuh? Ya, seperti jangan memaksakan, terus juga nanti kalau misal ada tamu ya kita jamu. Oke. Ya, itu yang mungkin teman-teman ya pembahasan kita kali ini ya. Ya memang sebenarnya ini bukan sesuatu isu yang terbaru terkini ya. Ini memang isu lama yang sampai sekarang masih diperdebatkan, masih diperbincangkan oleh banyak orang gitu ya, banyak kalangan gitu. Bahwasanya memang apakah dianjurkan, apakah dilarang atau diharamkan gitu ya terkait dengan masalah tahlil ini. Ya balik lagi memang perkara tahlil ini dari mungkin dari dua kalangan atau mungkin beberapa kalangan ini memang dianjurkan dan memang suatu perkara ibadah yang baik. Tapi balik lagi sesuatu yang baik ini memang ada kalanya harus diluruskan supaya tidak menjadi suatu stigma yang buruk bagi masyarakat ketika mengadakan acara tersebut harus ini itu yang memang apa namanya di luar kendali atau memaksakan
apa namanya, memaksakan kita untuk apa, tidak sesuai dengan kemauan kita gitu. Ya, itu aja sih mungkin ya. Ya, kesimpulannya bahwasanya ya balik lagi ya. Ini mungkin diulang-ulang terus bahwasanya memang tahlilan ini di suatu ibadah yang baik dan memang masih dianjurkan dari pendapat kita gitu ya. Ya. Perlu dibawahi memang dengan acara tersebut terus diluruskan secara tradisi dan budayanya seperti itu. Itu aja teman-teman yang pembahasan kita kali ini ya, cukup menarik ya memang karena sering diperdebatkan dan ya itu aja sih untuk pembahasan kita kali ini, dan semoga apa yang kita bahas kali ini bisa menjadi insight baru ya buat kita semua. Dan balik lagi karena kita masih juga sama-sama belajar dan tentu masih banyak kesalahan terkait dengan apa yang kita sampaikan, mungkin masih banyak yang salah atau mungkin kurang tepat, kita juga mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. So, itu aja untuk pembahasan kita kali ini, dan aku tutup ya karena yang buka tadi aku. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.